Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam warahmatullahi UIR dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya dalam program UIR News, Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Pada sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Aziz? Insya Allah. Oh, ya. Sebaliknya. Alhamdulillah. Rambut sudah mulai memutih, Pak. Sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah mulai meninggal. Baik pemirsa, era sekarang adalah era informasi. Kita merasakan bahwa teknologi informasi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kehadiran Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjawab tentang kebutuhan tenaga kerja di era teknologi informasi. Kita berbincang-bincang dengan Pak Abdul Aziz. Pak Aziz, bagaimana Fakultas Ilmu Komunikasi UIR ini menerjemahkan tentang teknologi informasi sekarang? Kita kan mengetahui bahwa teknologi informasi itu berkembang dengan sangat cepat, bahkan di luar dari jangkauan alam pikiran manusia. Kita sekarang diperkenalkan dengan banyak media sosial, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, ada yang lain-lain. Ini kan sebuah peluang di mana Vkom dituntut untuk lebih beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Baik, terima kasih Bung Sapriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIR di mana saja berada. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Sapriyadi yang telah berkunjung ke fakultas kami, Fakultas Ilmu Komunikasi. Mungkin sedikit kita bicara sejarahnya Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi dari awal kita ini akan mendirikan prodi Ilmu Komunikasi bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Jadi proposal pertama itu ditujukan bahwa komunikasi sebagai jurusan di Visipol. Komunikasi sebagai jurusan. Sebagai jurusan atau program studi di Visipol. Tapi di tengah perjalanan ketika diusulkan itu, waktu itu Pak Rektor, Profesor Dr. Hasan Basri Jumid, dia tidak mau jurusan, harus fakultas. Harus fakultas. Jadi akhirnya keluarlah SK Prodi tanggal 26 Juni 2009. Ya. Nah, kemudian UIR juga menerjemahkan bukan hanya prodi tapi kita harus menjadi fakultas tersendiri. Fakultas tersendiri. Fakultas Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Komunikasi awalnya kalau kita lihat dari sejarah kurikulumnya itu menggunakan ada 4 konsentrasi. 4 konsentrasi. Konsentrasi hubungan masyarakat, Humas. media massa, Ya. periklanan dan manajemen industri dan media. Nah, namun belakangan sesuai dengan kurikulum KKNI, ya. Akhirnya dilebur konsentrasi tidak ada lagi, maka tetap satu prodi ilmu komunikasi. Nah, jadi sejak angkatan 2018 Vkom tidak mengenal lagi konsentrasi, tapi nanti di di semester terakhir ada pilihan. Silakan mau berminat ke media massa, ke PR atau ke mungkin Semester terakhir itu semester berapa, Pak Aziz? Sebetulnya dari semester 5 sudah ada pilihan diarahkan, tapi kemungkinan mahasiswa kebanyakan untuk yang anak-anak 2018 sekarang kan baru semester 4. Nah, jadi belum mengambil pilihan itu. Jadi semester 1 sampai semester 4 bebas? Bebas, artinya sama mata kuliahnya. Seluruh mahasiswa mendapat mata kuliah yang dan sama. dulu waktu konsentrasi juga dimulai semester 5. Semester 5 baru dipecah. Nah, sekarang kemudian di semester 7 termasuk peminatan kemana. Oke. Nah, terutama nanti diterjemahkan dalam tugas akhirnya. Ya. Nah, ke media massa kah, ke PR kah, atau ke iklanan dan seterusnya. Jadi menjawab tadi apa yang disampaikan Bung Sapriyadi, memang komunikasi itu kalau dikatakan sekarang kita di era informasi. Di era informasi. Kalau menurut Alvin Toffler itu, ya, ada 3 gelombang peradaban. Kita berada dalam gelombang ketiga. Itu dari pertanian, perindustrian, Dan sekarang teknologi. teknologi informasi. Nah, Indonesia sebetulnya belum sampai ke abad industri. Kita masih agriculture. Tapi mau tidak mau tuntutan kita harus melompat ke era informasi. Tidak mungkin kita harus dipaksa untuk masuk ke gelombang ketiga. Ke gelombang ketiga. Karena mau tidak mau kalau tidak kita ketinggalan. Karena di sisi lain Alvin Toffler juga mengatakan, ya sebagai ahli masa depan,
futurolog. Virtual. Kalau ingin menguasai dunia, kuasailah Informasi. Jadi yang akan menguasai dunia itu bukan orang yang dari segi materi mungkin kekayaan yang melimpah atau kedudukan pangkat jabatan tinggi, tapi yang menguasai informasi. Nah, insya Allah Vkom akan menjawab tantangan ini. Kalau dulu zaman saya kuliah di S1 di komunikasi Unpad tidak ada mata kuliah berkaitan dengan teknologi informasi seperti cyber atau media baru, media online. Ya. Sekarang kan di PR juga ada. Cyber humas, ya. Kemudian di teknologi informasi, ya. Mau tidak mau memang harus disiapkan. Dan itu tentu untuk menjawabkan alumni Vkom ke depan untuk mengisi tadi peluang-peluang tadi. Walaupun dari sisi media mainstream, misalnya surat kabar, boleh dikatakan mulai ditinggalkan, gulung tikar mungkin ke depannya. Nah, karena yang paperless ini sekarang yang lebih dominan ke online. Dan disitulah insya Allah Mas Vkom akan digembleng, dibina di situ untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap pakai di masa yang akan datang. Kalau kita lihat dari sejarah berdiri Vkom sampai hari ini, kan usianya baru sekitar 10 tahun. Nah, bagaimana Pak Aziz dan kawan-kawan di Vkom mengevaluasi rentan waktu yang 10 tahun ini dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang? Betul, baik. Salah satunya perubahan kurikulum. Ya. Kami sepakat kurikulum yang lama sudah tertinggal, makanya sekarang mau tidak mau diperbanyak muatan kurikulum yang berkaitan dengan informasi, khususnya teknologi informasi. Makanya mohon maaf mungkin di bidang ilmu lain banyak yang disingkirkan. Nah, dulu ada pengantar ekonomi, pengantar hukum, sistem hukum, politik dan seterusnya. Sekarang digeser karena kita masih banyak muatan yang lebih khusus untuk spesifikasi di komunikasi. Nah, itu salah satu mengantisipasi untuk ke depan supaya alumni memang boleh dikatakan alumni Vkom tidak ketinggalan. Apa yang membuat Vkom UIR ini punya nilai tambah dibandingkan dengan Fakultas Ilmu Komunikasi lain, sehingga adik-adik kita yang tamat dari SLTA, dia memang tertarik untuk masuk ke Vkom UIR? Baik, ini sudah boleh dikatakan mungkin disepakati juga. Asesor ketika kita visitasi ke sini dan beberapa kalangan dari industri media sudah menilai Vkom khususnya laboratoriumnya sangat mumpuni. Bahkan kita masih tidak kalah dengan level perguruan tinggi negeri yang di Jawa yang terkenal dari sisi peralatan kemajuan teknologinya. Nah, mudah-mudahan peralatan itulah yang akan menjadi memancing mahasiswa lebih berkreasi lagi, mau ke labor, mau berkreasi, terutama ada unit kegiatan mahasiswa. Pak Aziz mungkin bisa jelaskan laboratorium yang sekarang dimiliki oleh Vkom dan standby untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa Vkom berpraktek. Baik. Pertama ada studio radio. Cuma sayang radio ini karena kita dekat dengan bandara, jadi Balmon belum memberikan izin online. Izin untuk buka kanal sendiri ya? Ya, jadi frekuensinya sering beradu dengan bandara, maaf. Bandara. Nah, cuma sekarang mengantisipasinya kami memasang loudspeaker untuk di lorong-lorong sehingga ketika mahasiswa berlatih, berpraktek dia tidak merasa bohong-bohongan, memang terdengar juga. Iya. Walaupun nanti ke depan insya Allah mungkin akan di setiap gedung di UIR kita rencanakan bisa mengakses ke studio radio ini. Nah, dulu memang sudah dibuka juga dari segi streaming, tapi mungkin dari sisi teknologi internetnya yang masih belum memadai. Ya. Mungkin UIR ke depan juga harus mengantisipasi seperti itu supaya anak Vkom tidak ketinggalan semangatnya seperti online on air. Ya, sayang on air itu belum bisa dilakukan. Kemarin dari pihak yayasan juga berkali-kali menyuruh supaya memindahkan studio ke kampus lama, Jalan Profesor Muhammad Yamin. Tapi kami berdiskusi termasuk melibatkan alumni mahasiswa, rasanya masih berat gitu. Karena mahasiswa harus jauh ke sana praktek. Lebih baik konsentrasi di Jadi untuk sementara bukan masalah on airnya, yang penting mereka tetap giat berlatih. Dan itu juga sudah nampak ada unit kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan radio. Mereka sudah dikoordinir, ada ketuanya yang selalu ditambah dosen pembimbing ya, selalu mendampingi. Cuma sekarang mungkin karena dalam kondisi COVID ya mungkin belum aktif lagi terdengar. Yang kedua fotografi. Jelas, fotografi itu mungkin dari zaman saya juga sudah ada mata kuliah waktu itu, cuma kami masih manual, cuci cetak di kamar gelap dan sebagainya. Sekarang kan tidak perlu lagi cuci cetak di kamar gelap, Pak Aziz. Cukup memindahkan file
Foto ke Kemudian juga dalam untuk labor grafis ya ada di situ untuk editing, editing. studio, Studio editing khusus untuk visual. visual. Ya. Kemudian juga dari sisi lain ya ada ruang conference, Ruang ya, untuk conference. terbuat. Dan dari praktek humas juga ada di situ laboratorium untuk humas, public speaking dan sebagainya. Kalau tidak salah ada 7 bidang sub laboratorium. 7 laboratorium yang sekarang dimiliki oleh Vkom. Vkom. Nah, labor ini tidak akan efektif kalau misalnya Vkom tidak intens berkomunikasi atau bekerja sama dengan pihak luar, Ya, apakah pemerintah, swasta, industri dan segala macam. Sejauh mana kita sudah melakukan Yang sudah ada MOU-nya kita misalnya dengan RRI. RRI? Udah beberapa kali mengadakan diskusi kebangsaan di sini. Nah, kemudian juga TPRI, termasuk waktu itu dari TPRI Riau sudah yang saya katakan tadi memuji keberadaan labor, bahkan dikatakan tidak ketinggalan, bahkan dari radio RTV, radio TV juga. Dari sisi media itu kebanyakan yang sudah diadakan kerjasama. Nah tentu praktisi itu yang kita perlukan. Bahkan kami sudah berusaha kemarin untuk mendatangkan CEO dari NET yang sekarang jadi menteri. Menteri. Cuma sayang masih terkendala, belum ada waktu yang bisa matching. Ya, sampai sekarang belum, melalui Pak Labor, Pak Hari Setiawan, dia berusaha untuk memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk mahasiswa Vkom sehingga alumni nanti lulus punya bekal praktek yang kuat. Ya. Karena jangan sering dikatakan sarjana sekarang tidak siap pakai. Nah, mungkin untuk menjawab seperti itu, stigma seperti itu kita hilangkan dengan menghadapi praktisi sebagai dosen tamu. Tentang alumni-alumni yang selama ini sudah dihasilkan oleh Vkom, Pak Aziz. Sejauh mana hasil monitoringnya atau evaluasi? Berdasarkan informasi yang masuk, mungkin belum terdengar kalau alumni Vkom, terutama yang sudah lulus 6 bulan ke atas itu yang menganggur. Menganggur. Rata-rata mereka bekerja, walaupun ada sebagian mungkin tidak berkaitan dengan komunikasi. Tapi di media mereka sudah tersebar, ya media online terutama sekarang. Ada di media cetak, ada di media online, ada di media elektronik. Betul. Dengan profesi yang beragam. Dan tentu yang tidak kalah penting, Vkom juga bukan hanya menghasilkan untuk menjadi pekerja atau kuli atau buruh, tapi dididik menjadi entrepreneur. Dan misalnya apa itu Pak Aziz? Terutama berkaitan dengan event organizer. Kita sudah beberapa alumni yang memiliki event organizer, termasuk yang di WO-nya juga, dan itu sudah menunjukkan bahwa alumni Vkom memang harus memegang momen seperti itu, kesempatan seperti itu. Jangan orang lain yang sebetulnya lahan dari Vkom. Memang di sisi lain peluang kerja Vkom itu kan sangat terbuka. Semua orang lulusan bidang studi apapun bisa menjadi humas, bisa menjadi wartawan. Nah, sementara lulusan Vkom kan tidak bisa menjadi dokter, tidak menjadi pengacara. Sehingga peluang yang terbuka itu memang berebut di situ. Dan di situlah yang harus punya. Sudah ada link and match, Pak Aziz, antara lulusan dengan kebutuhan pasar kerja? Ya, kalau dibilang link ekspert itu mungkin kita belum sepenuhnya maksimal, ya artinya. Ya, kita masih juga kadang-kadang ada perlu proses waktu pemantapan. Betul. Saya ingat pakar komunikasi Alwi Dahlan dulu, sekitar tahun 80-an, dia pernah menjadi Menteri Penerangan. Benar. Dia mengatakan bahwa lulusan Vkom itu, saya baru merasakan, kata dia, pentingnya ilmu yang dipelajari selama kuliah itu setelah 5 tahun bekerja. Setelah 5 tahun bekerja baru terasa inilah. Jadi bukan pada saat dia lulus. Keluar langsung praktek mungkin agak jarang. Ya. Itu menurut generasi beliau kan, tapi bisa tahu. Inilah contohnya alumni sekarang yang sedang standby di depan kamera ini, ada Noval, Bobby, Aziz dan segala macam. Ini kan para alumni yang sekarang tunak di bidang visual. Tentunya untuk universitas sendiri kan ada kontribusi yang cukup besar. Kalau ada acara wisuda, ada event tidak lagi mengandalkan orang luar, tapi tenaga mahasiswa Vkom bisa dimanfaatkan. Baik, sambil minum Pak Aziz. Ya, silakan. Ini kopi disediakan oleh Humas dan Laboratorium Vkom. Nah, kita tidak sponsor nih Pak Aziz. Iya. Bismillah. Pak Aziz, soal perkembangan teknologi informasi ini. Di awal kan saya sudah sampaikan bahwa banyak wadah yang sekarang tersedia pada media sosial yang itu bisa
mendorong atau menimbulkan kreativitas bagi mahasiswa-mahasiswa Fikom untuk berkarya, dan pada akhirnya bisa juga menjadi seorang entrepreneur. Nah, apa yang bisa Pak Ajis amati dari peluang-peluang seperti ini yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Fikom? Kembali ke panel media online, Ya. ya, karena boleh dikatakan sekarang itulah trennya. Ya, insya Allah dibekali dari segi mata kuliah, dari segi praktek, dan banyak sekarang terbukti alumni yang diserap oleh media tersebut. Kemudian dari perkuliahan, salah satu mata kuliah misalnya produksi media cetak. Mahasiswa diwajibkan harus bisa nulis di media cetak. Kemarin terakhir semester ganjil yang sudah baru selesai itu, tugas akhir mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu, alhamdulillah mereka menunjukkan karya yang diterima di beberapa media. Nah, itu menunjukkan suatu kebanggaan juga. Artinya tidak hanya melulu teori yang dia pelajari, tapi dia sudah bisa merambah ke situ. Ya, mungkin itu yang salah satu contoh. Dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya dari sisi pengakuan. Pengakuan. Ya, rekognisi, ternyata Fikom sudah 2 kali dipercaya oleh Metro TV dalam acara yang dulu Mata Najwa. Mata Najwa. Ya, itu walaupun mereka memang ada kru sendiri dari Mata Najwa, tapi yang lain-lainnya dimanfaatkan mahasiswa kita. Ya. Nah, itu yang tidak kalah penting. Nah, dengan medsos ini apa yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Fikom untuk menjadi seorang teknokrat yang menguasai informasi? Memang kalau sampai saat ini kita amati, ya mungkin pemanfaatan media sosial masih belum optimal. Paling-paling mereka lebih memanfaatkan untuk jualan. Jualan online. Online shop. Nah, itu ada beberapa mahasiswa Fikom, bahkan alumni juga ada yang eksis di bidang itu. Ya, saya kira YouTuber juga sudah. Ya, misalnya YouTuber. YouTuber kan sekarang lagi ngetren ini. Bisa membuat beragam paket YouTube yang bersifat informatif, misalnya reporting atau ulasan, dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan bonus dari perusahaan YouTube. Nah, peluang ini gimana Fikom mengantisipasinya, memanfaatkannya sehingga mahasiswa ilmu komunikasi ini memang berlomba untuk membuat karya, berlomba menampakkan jati dirinya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Baik. Nah, itu yang masih belum terlihat, Bung Sapriyadi. Dalam waktu dekat kita akan ada tracer study khusus untuk melacak alumni. Ya, kebetulan tuntutan di akreditasi perguruan tinggi juga. Kita ingin tahu persis seperti apa, bagaimana peluang yang ada itu dimanfaatkan, terutama berkaitan dengan media sosial. Jadi jangan hanya cuma untuk jualan saja. Ya, kalau jualan itu kan tidak terlalu sulit. Ya, betul. Semua mahasiswa bisa melakukannya. Dan tentu harapan kami, dia apakah menjadi YouTuber, apakah menjadi influencer, itu diharapkan karena kita ini berlabel Islam, mudah-mudahan apa yang namanya hoax, apa yang namanya ujaran kebencian, apa yang namanya fitnah itu tidak dilakukan oleh para alumni Fikom. Karena kita sudah dibina dari sisi nilai-nilai keislaman. Mereka ingin menjadi, jangan menjadi buzzer ya. Nah, itu dia. Karena menjadi YouTuber yang handal, integritas, yang handal, yang profesional, yang berintegritas. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kelebihannya dibanding prodi yang lain, terutama dibandingkan universitas negeri lah gitu. Insya Allah. Pak Ajis, di masa COVID-19 ini kan semua mahasiswa melakukan studi online. Fikom bagaimana? Sebatas pengamatan kita, dan karena itu merupakan juga instruksi edaran dari universitas, dari rektorat, memang tidak ada lagi kuliah tatap muka langsung. Ya, saya menilai sendiri memang boleh dikatakan sisi efektivitas mungkin agak kurang. Agak kurang. Ya. Sisi efektivitas. Seperti pengalaman saya ketika memberikan kuliah online, katakanlah pakai aplikasi Zoom, etika yang harus dibenahi. Mahasiswa kuliah bisa sambil makan, sambil jalan, sambil merokok. Nah, ada juga mungkin yang merokok. Belum lagi suara-suara ada yang dengan anak kecil. Nah, mungkin itu yang harus kita arahkan lagi. Karena
pada dasarnya ya kuliah kan sama, walaupun online walaupun di kelas harus Tetap kuliah. kita serius. Dari 50 mungkin katakanlah peserta atau mahasiswa itu paling 2-3 orang yang dia serius untuk menyiapkan catatan, menyalin apa yang disampaikan dosennya. Itu pengalaman saya kemarin. Nah, sehingga Apa semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom? mungkin kendala yang kita hadapi yaitu terutama ya jaringan internet. Satu, jaringan internet. Yang kedua, paket data. Betul, dan itu yang sampai sekarang saya belum ada kebijakan dari universitas. Karena di beberapa kampus sudah ada. Misalnya anak saya sendiri yang kuliah di Bandung itu untuk bayar SPP semester besok sudah didiskon kurang lebih 250.000 untuk kuota. Jadi ada keringanan. Ya, mungkin di UIR sampai sekarang belum. Ada, sama seperti kemarin waktu wisuda, Ya, rektorat juga mensubsidi paket datanya. Di awal-awal juga rektorat memberikan subsidi data kepada mahasiswa ya, khusus untuk kartu tertentu, ya. Misalnya Telkomsel. termasuk dosen juga kan dapat jatah itu. Ya mungkin walaupun begitu, kemudian kalau kendala kita karena jauh, misalnya ada mahasiswa yang di Natuna, di Anambas sana, kami beberapa hari ini mengalami ketika mau ujian online oral skripsi, ternyata kendala itu. Tapi terhadap mata kuliah tertentu misalnya yang bersifat praktek, yang dia harus masuk ke laboratorium, kan tidak bisa melalui online. Ya, kalau yang saya dengar di kawan-kawan yang mengajar seperti itu, misalnya Pak Haris kawan, suruh mahasiswanya ditugas membuat vlog, ya vlognya masing-masing, Vlog. di tempat di kampungnya sendiri, sampai dia menurut ceritanya kelihatan seperti apa kondisi rumah masing-masing mahasiswa. Ya saya kira ya, tidak harus ke labor gitu. Tidak Artinya harus ke bisa labor, ya. langsung Mereka bisa berkreativitas, berinovasi sendiri di tempat rumahnya masing-masing. terlepas kendala-kendala tadi itu yang di. Artinya tidak ada upaya, Vkom tidak mempersulit mahasiswa, tapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya. Bahkan kepada dosen pun diberi kebebasan untuk ujian misalnya yang baru-baru ini ujian akhir, silakan pakai pakai sistem daring, tapi tidak harus pakai aplikasi tertentu, silakan diberi kebebasan. Ya kebanyakan memang Google Classroom misalnya, terutama untuk ujian yang lebih praktis saya kira gitu. Baik, terakhir Pak Ajis, apa pesan-pesan yang akan Pak Ajis sampaikan kepada mahasiswa terkait dengan misalnya pelaksanaan ujian akhir semester yang sekarang sedang berlangsung dan memasuki semester genap ya. Semester genap apa ganjil? Ganjil, genap ganjil habis. ya. Semester ganjil. Mungkin pesan saya terutama yang selama ujian UAS kemarin kita banyak merasakan ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa ikut serta ujian. Dia memberi informasi, kami bermasalah Pak dengan jaringan, kami mati lampu Pak, kami tidak ada sinyal dan sebagainya. Mudah-mudahan itu memang jujur. Jujur. Supaya kita pun bisa memberikan Tidak keringanan. menjas Iya. keadaan. Yang dikhawatirkan kan jadi alasan saja. Akhirnya mereka pada pingin ujian susulan. Tidak tahu informasi. Ya. Mudah-mudahan itu apa adanya ya kita maklumi lah. Karena kondisi geografis kita mungkin yang berjauhan. Nah itu aja pesan saya, silahkan Anda ikut ujian susulan, tapi betul-betul hanya karena tadi kendala itu, bukan hanya dibuat-buat dan itu mulai mencurangi, membohongi kepada dosennya. Saya kira jadilah mahasiswa yang berintegritas. Tentu dosen pun tidak akan saklek memvonis. Kalau dulu mungkin ada keterangan surat, sekarang kan rasanya tidak mungkin itu. Sekarang dosen percaya saja. Nah, itu dia. Mudah-mudahan jangan dimanfaatkan kepercayaan itu untuk hal yang tidak baik. Dan kemudian juga tolong bersabar, karena kami mendapat juga informasi, Pak kami rindu kampus kuliah. Banyak sekali yang menginginkan, ya apa boleh buat kita. Dosen pun rindu dengan kampus. Sama, ya, kami paling menjawab, membalasnya begitu lah, sama. Kami juga tidak beda dengan kalian. Kita pun tidak menghendaki suasana seperti Betul, ini kan, karena tapi mungkin kondisi. Ya Bung Sapriyadi juga merasakan bagaimana senangnya di kelas, canda tawa, kita bergurau dan segala macam. Itulah mungkin kelebihan kita berinteraksi dengan mahasiswa. Saya punya dosen dulu yang dari bank, ya BUMN, dia udah punya jabatan lumayan, dia pindah menjadi dosen. Alasan itu, karena saya senang berinteraksi dengan mahasiswa. Dia bisa tanda tanda. Walaupun dari gaji mungkin jauh lebih kecil. Lebih rendah ya. Pak Ajis, terhadap tamatan SLTA yang belum menentukan pilihan, nah ini mungkin perlu dikasih himbauan Pak Ajis. Kita sudah membuat brosur, sudah membuat bahkan videonya kemarin di-share minimal di grup masing-masing
dosen yang ada, dia mungkin punya grup di luar kampusnya, terus disebar. Kayak saya sendiri misalnya ada grup kampung, ada grup provinsi, nah itu disebarkan. Bahkan kemarin kan dalam suatu rapat juga ke rektorat disarankan kerjasama dengan kepala dinas. Orang kepala dinas tentu punya kepala sekolah SMA ya. Mudah-mudahan melalui cara seperti itu ya akan menggugah calon-calon lulusan SLTA untuk memilih Vkom. Dan satu lagi mungkin di sisi lain bisa jadi karena sekarang sudah terasa menurun berkaitan dengan COVID ini karena mungkin faktor ekonomi, bahkan masih lama juga kan belum selesainya seluruhnya membayar kewajibannya. Tapi kita berharap ada satu sisi lain kelebihannya, yaitu ketika orang tua mungkin lebih memilih, orang tua yang di Riau lebih memilih kuliah di Riau daripada keluar Riau. Karena pertimbangan COVID ini. Mudah-mudahan seperti itu. Kita tunggu SBM yang akan dilaksanakan Juli ini. Mudah-mudahan pengumuman Agustus. Biasanya kita punya limpahan dari korban-korban PTN. Bukan limpahan, sekarang tidak limpahan Pak Aziz. Tapi dia masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi ini memang karena panggilan hati. Bahwa dia membutuhkan ilmu dari Fakultas Ilmu Komunikasi untuk beradaptasi dengan pasar kerja. Dan saya pernah mewawancari beberapa mahasiswa, Mas Subaro. Banyak juga yang betul-betul pilihan pertama tanpa korban dari PTN memang memilih. Mudah-mudahan seperti itu. Demikian dialog singkat kita pada sore hari ini dalam program UIR News bersama Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Abdul Aziz. Kita akan bertemu kembali di lain waktu dengan tokoh yang berbeda dalam program yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.